Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 1845. Penculikan diawali atas penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gemang, sementara Republik belum berdiri. Melihat kondisi demikian, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh melakukan rapat di salah satu ruangan lembaga biologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 malam. Hasil dari rapat tersebut adalah pemuda akan mendesak Soekarno dan Hatta secepat mungkin tanpa campur tangan PPKI yang merupakan organisasi Jepang. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua. Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan muda mengenai proklamasi kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 11 malam, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana mengancam Soekarno jika Bung tidak segera mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga akan berakibat suatu pertumpahan darah besar-besaran esok hari. Hatta menghadiri pertemuan turut bicara, Jepang adalah masa silam. Dan jika kita sekarang harus menghadapi Belanda yang menjadi tuan di negara kita. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya, dan mengira bahwa Anda sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno untuk memproklamasikan itu? Tanyanya. Perundingan dilaksanakan secara alot dan buntu. Akhirnya Soekarno tidak bisa memutuskan itu sendiri dan melaksanakan perundingan dengan tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Soeharto, Jojo Pranoto, dan Sudiro. Akhirnya, Hatta mengumumkan putusan bahwa menolak utusan pemuda dengan alasan perlu perhitungan dan memakan banyak korban. Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang tidak merasa puas dengan jawabannya Hatta kembali ke markas dan menyusun rencana baru menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 4 dini hari setelah sahur tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Susdanjo Singgih mendatangi kediaman Soekarno untuk meminta Soekarno dan Hatta mengikuti kemauan para pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Raibnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut ada rapat PPKI pertama. Susdanjo pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno dan Hatta. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga pada pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Ia terus menghubungi Wikana. Dari Wikana, Susdarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga Susdarjo menuju ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tak mau melepaskan Soekarno-Hatta kecuali ada jaminan kemerdekaan. Subarjo mengatakan, kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati. Pada pukul 10 malam, akhirnya Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada 16 Agustus 1945, di mana hasil proklamasi adalah buah pikiran dari Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi dalam secari kertas, sedangkan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta menyumbangkan secara lisan. Adapun kalimat pertama yang berbunyi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, adalah hasil buah pikiran Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan kalimat kedua yang berbunyi,
Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara yang secermat-cermatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kedua kalimat itu disusun dan digabungkan oleh Hatta menjadi proklamasi yang sekarang ini. Kemudian teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut diusulkan oleh pemuda yang bernama Soekarni. Adapun Fatmawati yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan. Sekitar pukul 10.00 hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno keluar rumah. Di luar sekitar 100 orang telah menunggu dengan perasaan campur aduk. Dengan nada-nada berwibawa, Soekarno berkata, "Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Jumat bulan Agustus tahun 45."